wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dina Lusianti, SEMM AAK, dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan teman-teman semua yang saya sayangi. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan PPT kami yang berjudul Kerajinan Ikat Pinggang dari Sampah Plastik. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu nama dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Didi Soneta. Terus ada Mbak Yemima, juga ada Mbak Gita dan Mbak Salma. Baik, langsung saja untuk penjelasan ke materi. Yang pertama, masalah pasar dan pemasaran. Untuk kondisi pasar tentang kerajinan barang bekas saat ini, terpantau saat ini banyak usaha milik anak muda yang memiliki inovasi dan kreativitas meningkat. Semakin banyak pengusaha muda yang menyusung konsep ramah lingkungan dalam menjalankan usahanya. Salah satu adalah EcoCraft. Dengan memanfaatkan barang bekas yang diolah menjadi kerajinan yang memiliki nilai yang tinggi, dengan tren ini diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan sektor kria. Menurut data United Nations Development Program UNDP pada tahun 2020, di mana 80% pengusaha muda tertarik pada bisnis ramah lingkungan, 58% memulai bisnis untuk memperbaiki lingkungan, dan 56% memproduksi pakaian ramah lingkungan dan produk rendah karbon serta memiliki sistem pengurangan limbah. Baik, untuk penjelasan mengenai permintaan dan penawaran, di sini untuk permintaan. Di masa ini kalau kita cermati, permintaan akan ikat pinggang semakin meningkat karena jarang banget produk ikat pinggang yang terbuat dari barang bekas. Seiring dengan meningkatnya zaman modern yang sering disebut zaman now, kekinian sebagai penunjang fashion. Dan untuk penawarannya sendiri, dalam penjelasan ini, perkembangan penawaran di sektor usaha ikat pinggang pada saat ini memang relatif masih biasa-biasa saja. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha ini belum terlalu berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, agar usaha ikat pinggang menjadi lebih baik, maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Di sini dari kelompok kami mengenai analisis pasar, itu ada segmentasi, targeting, dan position. Untuk segmentasi, ikat pinggang ini memiliki fokus dalam hal segmentasi pasar dan produknya, yaitu dari kalangan menengah, kalangan remaja atau pelajar, dan lain-lain. Untuk targeting sendiri, kita target konsumen dari ikat pinggang ialah anak-anak muda maupun orang dewasa yang menyukai dengan bisnis fashion yang unik dan kreatif, memiliki nilai seni yang variasi. Untuk position, ikat pinggang terbuat dari bungkus kopi. Meskipun demikian, ikat pinggang ini tidak kalah dengan ikat pinggang lainnya. Produk ikat pinggang ini sudah dijamin dalam kualitasnya dari segi pembuatan hingga pemakaian kepada konsumen. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai bauran pemasaran. Di sini bauran pemasaran 4P, produk, price, place, dan promotion. Dalam penjelasan produknya sendiri, produk yang ditawarkan adalah berupa kerajinan barang bekas yang berasal dari bungkus kopi yang didesain dengan bentuk yang unik dan pastinya memiliki nilai estetika yang cocok dipakai konsumen. Untuk price-nya, produk ini mengambil keuntungan Rp 10.000 dan dijual dengan harga 50.000. Produk ini dijual dengan harga yang terjangkau sehingga dapat dimiliki oleh semua kalangan masyarakat dengan tampilan ikat pinggang yang berbeda dengan biasnya. Dan mengenai place atau tempat produksi ikat pinggang ini berada di Kudus. Lokasi produksi yang mudah terjangkau karena lumayan dekat dengan jalan raya. Produk ini dipasarkan secara langsung dan dapat diakses melalui platform digital. Untuk promotion atau promosinya, dalam proses promosi ini kita melakukan marketing digital seperti sosial media, platform, belanja digital, serta ikut dalam event-event kewirausahaan. Selanjutnya, aspek ekonomi dan lingkungan terbagi menjadi 4. Yang pertama di ekonomi, kedua sosial, ketiga budaya, dan yang terakhir penanganan limbah. Untuk ekonomi, memiliki dampak pengaruh ekonomi yang cukup bagi pengrajin dan masyarakat sekitar yang berada di sekitar Kudus. Yang kedua di sosial, usaha EcoCraft ini mempunyai tugas melakukan berbagai macam kegiatan dan selalu berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Yang ketiga ada budaya, pengembangan tradisi budaya melalui proses perancangan kerajinan. Inspirasi budaya lokal dapat dikembangkan menjadi produk kerajinan yang diminati pasar. Yang terakhir ada penanganan limbah. Dengan memanfaatkan barang bekas yang diolah menjadi ikat pinggang, mengurangi sampah limbah plastik di masyarakat yang biasanya dibuang begitu saja dan sulit terurai oleh alam. Dan sisanya juga dikumpulkan dan dapat diolah menjadi EcoCraft lainnya. Selanjutnya yaitu aspek yuridis. Sampah plastik merupakan masalah global yang sangat serius. Setiap tahunnya, jutaan ton plastik dibuang, dan sebagian besar sampah ini tidak terurai secara alami, menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, terutama pada ekosistem laut. Pemilihan bisnis EcoCraft ini bertujuan untuk mendaur ulang sampah plastik dan mengubahnya menjadi produk bernilai tinggi. Untuk selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. Memiliki lokasi usaha yang cukup mudah dan strategis karena berada dekat jalan raya sehingga mudah ditemukan dan juga usaha ini dijalankan oleh pemilik. Luas produksi ini berukuran 50 meter persegi di atas permukaan tanah. Untuk layout bangunan ini terdapat ruangan untuk produksi dan ruangan untuk display produk yang dilengkapi dengan kasir beserta toilet untuk pembeli. Teknologi yang digunakan sangat sederhana, yaitu dengan memanfaatkan benang jahit atau mesin dan alat lin-lilin untuk membuat rakitan produk agar sempurna. Dalam proses produk memerlukan gadget agar efisien dalam menyampaikan informasi terkait produk ikat pinggang ini. Selanjutnya, aspek manajemen. Terdapat struktur organisasi. Yang pertama, manajer.
Manajer memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, menentukan strategi bisnis, membuat keputusan strategis berdampak besar pada bisnis yang dibangun, mengawasi operasional secara keseluruhan, dan berkomunikasi baik dengan pengusaha, pengrajin, dan pihak eksternal baik dengan pelanggan dan klien. Yang kedua, terdapat karyawan pertama atau karyawan 1 di bagian produksi yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan dan mengatur proses produksi, menjamin efisiensi dan efektivitas produksi, mengawasi kualitas produk dan mengelola sumber daya produksi dan bahan baku. Karyawan kedua di bagian pemasaran memiliki tugas pertama, mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan pangsa pasar. Kedua, menganalisis pasar dan tren konsumen. Ketiga, mengelola kampanye promosi dan periklanan. Keempat, mengkoordinasikan kegiatan pemasaran dengan tim lainnya dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan klien. Dan karyawan ketiga di bagian keuangan memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, mengelola anggaran perusahaan dan pengalokasian dana. Kedua, mengawasi laporan keuangan dan memastikan kepatuhan dengan standar akuntansi. Melakukan analisis keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menjaga hubungan dengan bank, investor, dan pihak keuangan lainnya. Terdapat pula jadwal kegiatan yang diantaranya 1. Persiapan alat dan bahan, 2. Persiapan tempat, 3. Tahap produksi, 4. Tahap promosi dan pemasaran, serta evaluasi usaha yang masing-masing sudah memiliki person penanggung jawabnya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan dana. Kebutuhan dana yang pertama itu ada etalase 2 seharga 2.400.000, mesin jahit 2 800.000, meja 2 400.000, alat lem tembak 4 80.000, kursi 8 100.000, bungkus kopi 100 10.000, gunting 5 50.000, benang jahit 12 60.000, lem lilin 15 25.000, tali rajut 6 180.000, dan aksesoris mana-mani 100.000. Totalnya 4.405.000. Yang kedua ada sumber dana. Sumber dana dalam pendirian bisnis kerajinan ini berasal dari dana pribadi pemilik usaha bisnis kerajinan ikat pinggang ini. Yang ketiga, metode analisis. A. Proyeksi pendapatan. Harga jual ikat pinggang 50.000 per pieces. Jumlah produksi per hari sebanyak 25 buah. Pendapatan kotor per hari 50.000 dikali 15 buah sama dengan 750.000. Pendapatan kotor per bulan atau 20 hari kerja 750.000 dikali 20 hari sama dengan 15 juta. Pendapatan kotor per tahun 15 juta dikali 12 bulan sama dengan 180 juta. B. Proyeksi biaya per tahun. Yang pertama ada laptop admin itu 4 juta, gaji karyawan 3 orang 62.400.000, pembelanjaan bahan baku 30 juta, biaya listrik plus wifi 20.600.000, totalnya 117 juta. C. Proyeksi laba rugi. Perhitungan laba rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Laba rugi per tahun, pendapatan dikurangi pengeluaran. 180.000 dikurangi 180 juta dikurangi 117 juta sama dengan 63 juta. Selanjutnya, hasil analisis. Dari hasil analisis beberapa aspek penilaian, ternyata bisnis kerajinan ikat pinggang ini mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pastinya memiliki manfaat bagi masyarakat serta bisnis yang layak dijalankan. Pendirian bisnis ini merupakan suatu peluang bisnis yang baik bagi masyarakat melihat banyak bisnis yang semakin bersaing satu dan lainnya, terutama produk kerajinan dengan berbagai inovasinya, dan bisnis ikat pinggang ini merupakan bisnis kerajinan yang berasal dari bungkus kopi dan menghasilkan produk berupa ikat pinggang dengan berbagai variasi mulai dari warna, ukuran, dan desain yang dihasilkan agar konsumen leluasa memilih serta dapat memilikinya. Dengan adanya produk inovasi ini mampu menambah pendapatan ekonomi dan kesadaran masyarakat, terutama pada kesadaran terhadap sampah plastik agar tidak membuangnya begitu saja namun dapat diolah menjadi barang yang bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini untuk menjalankan tugas SKB, saya mewakili dari kelompok 3 mau membuat kerajinan dari bungkus Torabika. Untuk bahan-bahannya ada bungkus Torabika 40 piece dan ada lilin untuk perekat, juga ada gunting. Masing-masing bungkus kopi saya potong semua 40 bungkus ini dengan pola ukuran 7 x 15 cm sampai habis. Setelah semuanya dipotong, kita lipat menjadi 2 bagian. Setelah menjadi 2 bagian kayak gini, masing-masing kanan dan kiri kita lipat kembali menjadi 2 bagian lagi. Dan
setelah ini kita lipat, kita mencari pola torabikanya, saya taruh di luar. Kita lipat untuk yang torabikanya di luar. Untuk gini kayak gini. Lalu kita lipat menjadi dua, masing-masing untuk bungkus torabikanya nanti kita jadikan kayak gini semua. Nah, ini nanti torabika ini nanti bisa jadi motif yang di depan. Kita kasih perekat. Dari bungkus torabika yang cantik seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.